Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga berminta. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya, yang dimana selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar, adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan saudara kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Speh dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal cuplikan kita sudah melihat dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwasanya video yang kita lihat adalah kunjungan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Polda Jawa Barat. Dan setelah itu teman-teman juga sudah menyaksikan bahwasanya tim kuasa hukum Jabar Istimewa ya, kalau kita dengarkan tadi, memberikan sambutannya di depan awak media. Itu kita sama-sama mendengarkan bersama-sama. Kali ini marilah kita akan menyimak bagaimana ini ada video dari Presiden Buruh yaitu Said Iqbal yang telah memberikan mungkin wacana buat para buruh, ataupun memang ini kata-kata yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Gubernur Jawa Barat atau Deddy Mulyadi sudah merevisi UMSK Jawa Barat. Tetapi revisi UMSK tersebut justru makin hancur, makin merugikan buruh. Deddy Mulyadi merubah revisi UMSK Jawa Barat itu sepertinya hanya untuk main-main, memancing emosi buruh, kemudian seolah-olah patut diduga KDM ini playing victim, bahwa dia ditekan buruh, bahwa dia sudah mengakomodir usulan-usulan buruh, bahwa dia ingin menjaga perusahaan di Jawa Barat jangan ada PHK. Justru revisi UMSK itu banyak PHK. Gimana banyak PHK? Dalam revisi UMSK yang baru, pabrik kecap dan pabrik roti upahnya di atas pabrik Samsung, pabrik elektronik Epson, pabrik elektronik Panasonic. Masuk akal nggak? Ini permainan apa lagi yang sedang dimainkan oleh Deddy Mulyadi? Bagaimana mungkin industri nasional mau dimatikan oleh Deddy Mulyadi, tapi industri asing dijagain? Apa itu industri asing? Yaitu Samsung, yaitu Epson, yaitu Panasonic. Ini ada apa? Deddy Mulyadi ini ada apa? Pencitraan apa lagi yang dia bangun? Kita bukan tidak setuju investasi asing ya, setuju investasi asing itu setuju. Silakan bermasuk ke Indonesia berbondong-bondong, tapi nggak masuk akal. Industri kecap dan roti mau dimatiin sama Deddy Mulyadi. Industri Samsung, Epson, Panasonic dijagain. Upahnya lebih rendah dari pabrik kecap dan pabrik roti. Udah stop Deddy Mulyadi pencitraan. Udahlah stop Deddy Mulyadi untuk pencitraan. Itulah yang disampaikan oleh Said Iqbal sebagai Presiden Buruh ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu terjadi demo di Jawa Barat di depan gedung sate. Nah, memang kalau kita melihat beberapa video yang kita lihat di media sosial, pernyataan Said Iqbal dan Gubernur Jawa Barat memang ini berjebrangan.
Kalau pengakuan dari Said Iqbal ini menerangkan bahwasanya Kang Deddy ini tidak berpihak kepada buruh yang bermain-main terhadap buruh, itu yang disampaikan. Nah, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sudah kita lihat bersama-sama, bahwasanya Kang Deddy itu juga mementingkan dua belah pihak, bukan buruh saja, namun juga dari segi pihak pengusahanya tersebut agar sama-sama bisa berjalan. Nah, kalau mementingkan satu pihak dikhawatirkan nanti akan berdampak kepada para buruh, terjadinya nanti PHK. Nah, itulah fenomena yang terjadi di beberapa hari yang lalu terkait tentang kenaikan UMK dari para buruh. Baiklah teman-teman, ini ada sebuah video tanggapan-tanggapan dari para netizen yang sangat harus kita dengarkan bersama-sama. Oke, kita lihat videonya. Mungkin sebagian dari kalian masih ingat beberapa hari yang lalu ada seorang pendemo yang menghina, mencaci maki seseorang KDM, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata kotor dari mulutnya. Singkat cerita, orang ini udah bertemu langsung oleh KDM dan ya sesuai prediksi kita bersama, sosok KDM yang begitu lembut, begitu baik sama orang lain, ya menerima orang yang mencaci maki itu dengan senyuman, sapaan lembut, layaknya seorang tamu. Ya emang susah kita kalau punya pemimpin yang jiwanya itu luar biasa gitu ya. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Nih saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang KDM, Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM. Gitu. Karena udah kenapa gemeteran? Hampura buat semuanya. Gemeteran. Kenapa gemeteran? Turun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM, Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang Bapak Aing. Nah kalian bisa lihat sendiri kan gimana sosok KDM itu menerima orang yang telah mencaci maki dirinya dengan senyuman yang begitu lembut loh. Coba lu kalau ketemu sama pemimpin lain udah dihina begitu, alah bukan baju hijau lagi lu, oranye, biru, merah. Makanya kalau ngomong apa-apa hati-hati, sembarangan aja lu ngata-ngatain orang, lu enak-enak congor lu. Dan buat orang-orang di luar sana yang selama ini masih mengatakan KDM itu sebagai gubernur konten, pencitraan segala macem, lihat sendirilah itu bagaimana dia punya hati seperti itu kepada orang yang sudah menghina dia gitu loh. Ya intinya ini semua kita harus bisa jadikan pelajaran ke depannya, agar kalau berbicara atau menyampaikan sesuatu itu jangan seenak congornya sendiri, dan jangan mentang-mentang KDM itu punya sifat pemaaf, lemah lembut, pasti nggak bakal mempermasalahkan apa yang diutarakan. Ya jangan seenak-enaknya juga ngatain orang mulu. Ya mentang-mentang KDM ya biarin aja, KDM dikatain gitu juga nggak bakalan marah, ntar juga pasti dimaafin, ntar gue diundang ke sono, ntar akhirnya ya cair-cair, enggak gitu. Aduh loh, jangan kayak gitu. Jangan suka memanfaatkan kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Dan mungkin buat warga Jawa Barat dan sekitarnya, kita nih bangga punya pemimpin dan gubernur seperti KDM. Mungkin kemarin kita pernah merasakan sakit hati karena kata-kata beliau kepada KDM ya. Tapi karena sekarang KDM sudah memaafkan, ya kita harus mencontoh pemimpin kita. Intinya jangan sampai menindaklanjuti dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita contoh pemimpin kita ini udah mempunyai jiwa pemaaf. Kita juga harus memaafkan. Ya semoga jadi pelajaran buat beliau dan kita semua agar kedepannya bisa lebih baik dan tidak mengutarakan kata-kata kotor kepada orang lain. Nah, itulah memang sosok Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ya. Apabila disorot, dikritik, bahkan dikata-katakan dengan kata-kata yang nggak pantas, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Tapi teman-teman bisa lihat bagaimana reaksi dari Kang Deddy Mulyadi. Senyum, disamperin, tidak membalas. Nah, kan seperti itu. Nah, inilah patut contoh-contoh pemimpin yang memang betul-betul orang yang bisa merangkul masyarakatnya. Ya mungkin orang-orang yang berkata seperti itu belum paham siapa itu Kang Deddy Mulyadi. Seperti itu kan teman-teman ya. Apalagi KDM ini memang
di Jawa Barat memang masyarakat Jawa Barat sangat-sangat mendukung semuanya dan cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Ya, kalau kita memang lihat dari konten-konten KDM selalu memberikan, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Sungguh luar biasa. Warga Jawa Barat pasti bangga mempunyai gubernur Jawa Barat seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Sungguh luar biasa. Namun pesan yang terakhir disampaikan oleh Pak netizen tersebut bahwasanya mari kita contoh seorang pemimpin yang apabila dikritik dengan kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang jelek, namun Kang Deddy tetap senyum memaafkan orang-orang yang mengolok-olok Kang Deddy Mulyadi. Ini patut kita tiru pemimpin seperti ini. Mudah-mudahan Kang Deddy selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga Jawa Barat semakin kompak, semakin maju dan semakin cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita lanjut video berikut ini. Mang pernah lihat video ini nggak? Video mana, Mang Iwan? Ini nih. Oh, Pak. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya, sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya, tolong Pak Deddy. Aduh, iya kasihan ya Mang Iwan. Iya, Mang, kasihan. Ya mudah-mudahan segera dapat kejelasan lah. Ya minimal dapat pekerjaan yang baru. Ya, amin, Mang, semoga. Mang Iwan tahu nggak kenapa bisa kejadian kayak gitu? Emang kenapa kalau kata Mama? Ya kemungkinannya karena perusahaannya mungkin nggak sanggup bayar upah buruhnya yang dirasa terlalu mahal, terlalu tinggi. Emang yakin itu penyebabnya? Ya ini baru kemungkinan. Ya makanya kalau mau minta upah naik, ya harus dipikirkan dulu. Jangan cuma sekedar marah-marah, teriak-teriak, nabrak-nabrak pagar. Dipikirkan dulu perusahaan kita sehat apa enggak. Takutnya kita minta gaji naik tinggi, perusahaan lagi nggak sehat. Akhirnya apa? Gulung tikar, kabur. Yang rugi siapa? Buruh-buruh juga. Oh iya, emang benar juga. Nah, udah gitu kalau udah kayak begitu minta tolongnya ke siapa? Saya dengar tadi minta tolongnya malah ke KDM. Iya, tadi saya dengar minta tolong ke KDM. Ya kenapa nggak ke presidennya? Ke Presiden Prabowo maksudnya? Bukan, maksudnya presiden buruh, si Bewok Uban. Oh, Kan dia yang teriak-teriak minta naik gaji, naik upah. Apa istilahnya kalau kata ini mah hujat-hujat KDM. Giliran ada perusahaan yang tutup PHK massal, minta tolongnya ke KDM juga. iya, kenapa nggak ke si Bewok ya? Tahu nggak kenapa si Bewok Uban itu nggak mau nolong? Nah iya itu, emang kenapa dia nggak mau nolong? Nah, yang pertama gini, kemungkinannya ya dia bukan anggota serikat si buruh tadi itu. Atau kalaupun para buruh itu anggota serikat, pasti ditanya serikatnya sama nggak sama mereka, sama si Bewok itu. Kalau nggak sama ya sama aja nggak akan ditolongi. Aku nggak ditolongin, itu kan buruh, katanya perwakilan buruh. Iya, walaupun di demonya mereka bersuara mewakili buruh seluruh Indonesia, mewakili buruh seluruh Jawa Barat, yang sebenarnya mah yang mereka bela mah cuman buruh yang satu serikat sama mereka aja. Oh, satu kelompok. Kenapa kayak begitu? Kenapa, Mang? Ya karena mereka bayar iuran. Kalau nggak bayar iuran ya nggak bakal dibela tuh. Oh gitu, kirain semua buruh dibela. Nah, ada lagi, kenapa si Bewok Uban nggak mau nolongin orang-orang yang kena PHK itu? Nah, kenapa lagi tuh, Mang, alasannya? Ya lebih baik dia teriak-teriak minta kenaikan upah. Karena apa? Kalau kenaikan upah, kemungkinan iuran untuk dia naik, nambah. Tapi kalau ngebela yang PHK, mau dapat duit dari mana? Orang namanya di PHK kan udah nggak punya gaji. Kalau di PHK mah nggak ada pemasukan. Oh, itu mah ujung-ujungnya duit atau UUD namanya. Ya, itu makanya. Oh, jadi para buruh itu bayar iuran, Mang. Nah, sekarang tahu nggak gimana seharusnya perserikatan itu fungsinya apa? Nah, emang seharusnya perserikatan itu berfungsinya seperti gimana, Mang? Ya seharusnya mah yang namanya perserikatan itu kan perwakilan dari buruh, perpanjangan suara dari buruh. Jadi suara buruh itu aspirasi ditampung dan dilakukan pertemuan atau mediasi dengan apakah pihak perusahaan atau pihak pemerintahan setempat.
Harusnya begitu. Bukan cuman sekedar ngajak demo, ngasih jadwal demo, ngasih konsumsi demo dan sebagainya. Kalau kayak gitu mah itu sama aja kayak koordinator demo, bukan serikat. Oh iya ya. Calo demo. Iya. Tapi saya dari tadi heran mah. Kenapa heran? Dari awal Mamang tuh nanya sendiri, tapi jawab sendiri. Udah kayak orang Tar dulu, jangan sembarangan nyebut kayak begitu. Ya tadi kan emang begitu. Ya itu kan bapak guru, ibu guru juga begitu. Mereka udah tahu jawabannya, tapi tetap nanya ke muridnya. Iya, tapi kan Mamang bukan guru. Oh iya. Dengan dosa cuma bilang oh iya. Ayo tahu nggak? Saya punya lagu nih buat si Dewok Uban. Punya lagu? Lagu apa, Mah? Gini. Maju tak gentar membela yang bayar. Kocak banget ya dari yang terakhir, segmen terakhir yang kita lihat bersama-sama. Tapi walaupun kocak, secara nalar bisa kita terima loh teman-teman ya. Bagus bener itu masukannya yang seperti itu. Nah ini mudah-mudahan para buruh dan masyarakat Jawa Barat semakin cerdas, semakin pandai untuk melihat dan menilai siapa yang harus diikuti dan siapa yang harus tidak diikuti. Kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, program-programnya yang kemarin saat didemo oleh para pendemo dari buruh, ya, kebijakan-kebijakannya itu sudah benar. Kalau memang ada kekurangan, pasti Kang Deddy itu akan berpikir lebih lanjut juga. Intinya para buruh yang sabar dan yang harus mendukung kerja-kerja dari Kang Deddy Mulyadi ini, pastilah Kang Deddy Mulyadi ini tidak akan menyusahkan masyarakat Jawa Barat, dan Kang Deddy juga perlu mempertimbangkan dari para pengusaha tersebut dan juga dari para buruh tersebut agar sama-sama berjalan. Oke teman-teman, dengan adanya video ini menjadikan kita semakin pandai, semakin mengerti dan semakin tahu perkembangan yang ada di Jawa Barat tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa tulis pendapat Anda tentang video ini dalam kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.